Jenazah Ayu Indraswari yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di salah satu kamar penginapan di Sleman, Yogyakarta telah selesai diotopsi. Oleh polisi, jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka di Ngadi Surian, kota Yogyakarta. Oleh keluarganya, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah korban menyebut terakhir bertemu anaknya saat pamit hendak bekerja pada hari Sabtu lalu. Sejak itu anaknya tak lagi bisa dihubungi hingga akhirnya mereka mendapat kabar duka pada Senin pagi. Ayah korban mengaku hingga saat ini telepon genggam beserta sepeda motor korban belum juga ditemukan. Pagi masih ketemu, sore tak WA sudah nggak aktif. Sabtu sore di WA sudah nggak aktif. Iya, nggak aktif. Kalau komunikasi terakhir dengan Mbak Ayu ini ngobrol apa sih, Pak? Dia tuh nggak pernah ngobrol. Jadi kalau pulang ya pulang paling sama anaknya, gojek-gojek, anaknya mau minta apa, nah baru keluar lagi. Oh, berarti nggak hari Sabtu itu nggak pamit mau nginep atau apa? Gitu? Enggak. Pamit, ya? Makanya saya ngepel jam 6, jam 7 kok nggak pulang. Polisi telah menggeledah salah satu kamar indekos tempat korban dimutilasi. Hasilnya, polisi menemukan sebuah surat dari pelaku yang menyebut jika dirinya tegas memutilasi korban karena terlilit utang dan ingin menguasai hartanya. Polisi saat ini telah mengetahui identitas pelaku dan melakukan pengejaran karena diduga pelaku sudah melarikan diri keluar kota Yogyakarta. Satu kosan yang diduga pelaku dan kita mendapatkan satu bukti petunjuk yaitu adanya surat yang dibuat oleh pelaku yang mengatakan bahwasannya dalam isi suratnya itu intinya adalah penyesalan dan kemudian adanya tekanan berupa hutang yang mana pelaku mengucapkan selamat tinggal kepada kenalannya. Nah, hasil itu membuat dugaan kita makin kuat bahwasanya pelaku tersebutlah yang melakukan dan saat ini kita sedang melakukan upaya. Untuk mengetahui informasi terkini dari kasus mutilasi yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Jogja. Selamat sore Mika. Mika, sejauh ini apakah identitas pelaku sudah diketahui polisi? Ya, selamat sore Sansitorus. Benar sekali, pelaku yang memutilasi korban Ayu Indraswari sudah diketahui identitasnya dan hal ini berdasarkan temuan KTP di Wisma atau penginapan tempat lokasi kejadian dilakukannya pembunuhan disertai mutilasi tersebut. Nah, namun identitasnya seperti apa memang belum dibuka oleh polisi karena itu masih dalam penyelidikan dan pelaku juga belum ditangkap, masih dalam pengejaran. Namun polisi berjanji mereka akan secepatnya menyelesaikan kasus ini dan sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat dan memang sudah ada bukti-bukti kuat mengindikasikan bahwa terduga ini adalah pelaku dan memang saat ini sedang dikejar. Ihsan. Motif pelaku apa, Mika? Ya, motif pelaku memang belum bisa dipastikan dikarenakan pelaku memang belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun dari surat kemudian dari dugaan-dugaan misalnya ada barang hilang dari korban seperti telepon genggam, kemudian sepeda motor, maka dugaan awal adalah motif ekonomi. Karena memang pelaku juga bercerita di surat yang ditinggalkan di kamar kosan bahwa dia terlilit utang pinjaman online dan saat ini dia terdesak kemudian tega melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, tapi seperti apa motifnya nanti masih akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian karena tentu saja penyelidikan ini masih akan berkembang terus. Ihsan. Mika, dari penyelidikan sejauh ini, apa hubungan antara korban dan pelaku? Ya, belum bisa dipastikan dengan jelas apa hubungan pelaku dengan korban karena pihak keluarga juga mengaku tidak mengetahui si korban itu keluar pada hari Sabtu dengan siapa
Kemudian pihak kepolisian juga belum bersedia membuka dengan jelas identitas pelaku, sehingga memang kami para awak media belum bisa menyimpulkan atau belum bisa menarik kesimpulan apa hubungan antara keduanya. Namun kami tadi juga sempat menanyakan kepada pihak kepolisian, disebutkan hal ini masih dalam penyelidikan dan diminta bersabar. Ihsan. Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Mika.